ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menulis sebuah kitab di mana kitab ini memuji-muji apa? Mari. Memuji-muji Sufi. Mungkin beliau yang pertama. Sekarang sudah ribuan, mungkin ratusan ribu kitab tulisan yang memuji-muji Sufi, tasawuf. Sebelum tampilnya Abdurrahman As-Sulami belum ada. Apalagi di zaman tiga terbaik, gak ada. Gak ada satupun yang memuji tasawuf Sufi. Orang bukan istilah agama. Kemarin sudah kita bahas kan? Sufi tasawuf bukan istilah agama. Istilah agama itu saum, salat, syahadat, manhaj, syariat, tawaf, sa'i, itu istilah agama. Adapun sufi tasawuf sama sekali bukan istilah agama, yang sekedar bahasa Arab. Sekedar bahasa Arab. Oleh karena itu mereka berselisih. Sebetulnya tasawuf sufi itu dari kata apa? Sudah lewat pembahasan kan? Ada sof, ada suf, ya. Ada ahlus suffah, menunjukkan bahwa sufi dan tasawuf ini tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak ada sumbernya. Beda kalau yang ada sumbernya. Satu, dari masyrik sampai maghrib, satu. Kitab yang dia tulis, dia kasih judul As-Sunan. Tentu bagus judulnya. Tidak ada judul kitab buruk, saya kira. Judul pasti bagus. Wa jama' lahum haqa'iq at-tafsir. Lalu beliau mengumpulkan tentang As-Sunan ini di kitab beliau Haqa'iq at-Tafsir. Hakikat tafsir. Bagus kan judulnya? Hakikat tafsir. فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم Al-Quran, yang di dalamnya penuh dengan keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan. Ajaib itu bisa positif, bisa negatif. Ini yang negatif, aneh, beda dari Al-Quran dan Sunnah, menyeleweng, menyelisihi. Bima yaqa'u lahum min ghairi isnad, tanpa isnad sama sekali. Padahal antum masih ingat ucapan Imam Syafi'i, agama itu apa? Agama itu adalah sanad, isnad. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa.
Kalau bukan karena sanad, maka siapapun akan ngomong apapun. Kalau bukan karena sanad, kalau tidak ada sanad, seperti hari ini. Seperti hari ini orang ngomong aja karena nggak ada sanad. Beda ketika sunnah berkibar dan mereka punya patokan isnad, haddatsana dari guru kami fulan disebut, beliau dari gurunya si fulan disebut, sampai kepada Abu Hurairah, sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka aman ya. Setelah itu apalagi hari ini udah nggak ada sanad lagi, maka laqala man syaa ma syaa, siapapun bisa bicara apapun, seperti yang kita saksikan hari ini, apa aja ya. Dengan entengnya, dengan gampangnya berkata tentang agama ini. Katanya sufi nomor satu itu ya Rasulullah. Rasulullah itu politikus ulung. Jadi politik itu ada dalam Islam. Nabi yang mengajarkan, katanya. Orang yang paling demokratis itu ya Rasulullah. Luar biasa. Nama beliau dicatut. Kalau beliau demokratis, barangkali beliau akan meneruskan masuk Mekah, karena hampir tidak ada sahabat yang setuju kalau pulang lagi. Perjanjian Hudaybiyah yang terkenal itu antum tahu ya. Sampai Umar, bayangkan Umar yang kata Nabi, seandainya ada Nabi lagi setelah aku, tentu Umar yang akan jadi Nabi. Hari itu sampai Umar mengatakan, bukankah engkau Rasulullah? Ya betul, aku Rasulullah, aku utusan Allah. Bukankah engkau bermimpi, katanya, masuk Masjidil Haram, masuk Mekah dengan bertahalul, mencukur rambut? Bukankah mimpi seorang Nabi pasti benar? Iya. Kenapa kita tidak masuk saja? Kenapa kita pulang? Kenapa kita ikuti kemauan Abu Sufyan? Waktu itu masih kafir Abu Sufyan. Perjanjian Hudaybiyah terkenal bahwa untuk sekarang kaum muslimin harus kembali ke Madinah. Boleh berhaji tahun depan. Di Mekah tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan tidak boleh bawa senjata. Kalau ada warga Madinah membelot ke Mekah, berpihak ke Mekah, boleh diterima. Kalau ada warga Mekah membelot ke Madinah, berpihak ke Madinah, harus ditolak. Perjanjian apa ini? Sangat merugikan kaum muslimin ya? Dan Nabi menerima perjanjian itu. Beliau putuskan untuk kembali ke Madinah. Berarti beliau tidak demokratis. Kalau beliau mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu demokratis tadi, tentu beliau akan menuju Mekah, siap berperang. Bahkan yang paling dahsyat, pertanyaan Umar, bukankah kalau kita perang dan nanti mati kita masuk surga ya Rasul? Nabi menjawab, betul. Bukankah kalau mereka kalah mereka masuk neraka ya Rasul? Betul. Betul semua, nggak ada yang salah. Lalu kenapa kita pulang? Kenapa kita tidak perang saja? Gregetan Umar dan mayoritas sahabat seperti itu. Tapi walillahilham, para sahabat tunduk. Walaupun akal mereka, logika mereka sangat menghendaki untuk masuk ke Mekah, jangan pulang ke Madinah.
Tapi karena Nabi melarang, ya sudah, akhirnya mereka sami'na wa ata'na. Kan dijawab satu persatu, pertanyaan Umar itu dijawab satu persatu. Ya. Dan seterusnya. Hari ini banyak kaum muslimin, tokoh muslim, laqala man sya'a ma sya'a, berbicara apapun yang dia mau. Wa innama hamaluhu ala madzahibihim, mereka mengajak ke mazhab mereka masing-masing. Ini salah satu musibah besar di dunia Islam, ketika seorang tokoh, kalau kata sekarang kiai, abuya, ajengan dan lain-lain, tuan guru, mengajak ke mazhab mereka, pendapat mereka. Ini yang tidak pernah disuarakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hambali, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik, mazhab Maliki. Gak ada satupun dari imam-imam madhab, wabil khusus A'immatul Arba'ah, ikuti mazhab kami Syafi'i, ikuti mazhab kami Maliki, Hanafi, Hambali. Gak ada satu. Yang ada apa? Wa idza qultu wa sahal hadis fakhudhu bil hadis wa la tuqalliduni. Kullu ma qultu, setiap kali apa yang aku ucapkan, mazhabku, pendapatku, kok bertentangan dengan hadis yang sahih, maka ambillah hadis yang sahih, tinggalkan mazhabku. Jadi manusia yang mengharamkan untuk mengikuti madhabnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengharamkan kaum muslimin mengikuti madhab beliau, karena madhab beliau adalah hadis yang sahih, Al-Quran dan Sunnah. Lihat orang-orang yang mengaku bermadhab Syafi'i di negeri kita ini, Syafi'iyah, seolah Imam Syafi'i itu Nabi. Dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam, terus mengikuti madhab Syafi'i. Apa kalau bukan Nabi? Mestinya dari takbir sampai salam, dari alif sampai ya, kita mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kenapa jadi Syafi'i? Kenapa jadi Hambali? Kenapa jadi Maliki? Dan lebih musibah lagi ketika mereka punya rujukan. Ini Imam Maliki begini, ini Imam Hanafi begini, seolah selesai, seolah itu dalil. Dan ini musibah besar. Masih ingat ketika ada orang menghadap Imam Ahmad, saat Imam Ahmad ada sedikit pendapat dengan senior beliau, ulama yang jauh lebih dari beliau, dari ilmu, dari umur, Abdullah bin Mubarak. Ya Syekh, menurut Abdullah bin Mubarak tidak seperti itu. Masih ingat ucapan Imam Ahmad? Abdullah bin Mubarak lam yanzil minas sama. Abdullah bin Mubarak tidak turun dari langit, bukan wahyu. Abdullah bin Mubarak bukan wahyu. Betul, beliau ulama luar biasa ilmunya. Mungkin Imam Ahmad merasa atau tidak merasa sepadan dengan beliau. Beliau jauh lebih tinggi ilmunya dari Imam Ahmad, tapi tetap Abdullah bin Mubarak bukan wahyu. Artinya bisa benar bisa salah dengan entengnya. Para ulama itu enteng.
Kalau di hadapan beliau dibawakan, ini kata Syalbani begini, ini kata Syekh bin Bas begini, enteng. Ya kata Syalbani, ya kata Syekh bin Bas, bukan kata Rasulullah kan, enteng. Nah, lihat hari ini, seolah kalau ini Syekh bin Bas, ini masyayikh kibar, ini lajnah daimah, seolah selesai. Oh, ini majelis fatwa, diformalkan, ada majelis tarjih, ada majelis ini, majelis ini, seolah selesai. Tidak ada ulama salaf seperti itu. Selesai ketika membawakan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat, baru selesai. Sekedar Imam Syafi'i, sekedar Imam Bukhari, tidak selesai. Nah, firqah-firqah itu lebih parah lagi. Pokoknya kalau sudah gurunya, kelompoknya, ya sudah, tidak mungkin salah. Ini musibah besar menimpa kaum muslimin hari ini. Wal ajabu min waraihim fit ta'am. Nah, ini aneh, ajaib. Apa? Mereka warok sekali, hati-hati sekali dalam masalah makanan. Makan ini nggak berani takut dosa, makan ini nggak berani takut dosa, makan ini nggak berani takut dosa. Padahal bukan babi, bukan darah, bukan bangkai, ya, daging sapi misalnya, daging unta misalnya, susu misalnya, yang kemarin sudah kita bahas. Ini orang-orang sufi itu hati-hati sekali untuk makan ini, makan ini, hati-hati. Wa in bisaltihim fil Quran, tapi ketika berbicara tentang Al-Quran nggak ada hati-hatinya, berani sekali. Berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran berani sekali. Oh, menurut saya begini, oh menurut akal saya begini, menurut hemat saya begini. Luar biasa, begitu beraninya berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Tetapi tentang makanan mereka takut luar biasa. Padahal jelas-jelas halal, jelas-jelas tidak ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya cuma sedikit tadi, babi, darah, bangkai. Dan begitulah setan, begitulah iblis menipu. Betul-betul kaum muslimin, terutama para firqah itu ditipu, diselewengkan begitu. Yang khawarij membunuh nyamuk itu takut. Orang-orang khawarij membunuh nyamuk takut, tapi menghalalkan darahnya Ali bin Abi Thalib, menghalalkan darahnya Muawiyah, menghalalkan darahnya Amr bin Auf. Tiga-tiganya ini sahabat Nabi dikafirkan. Sementara mereka bertanya tentang darah nyamuk. Dan begitulah iblis, dijungkir balikkan oleh iblis, ditipu. Dan sampai hari ini seperti itu. Lihat sebagian saudara-saudara kita, ini takut, begini takut, begitu. Justru yang mestinya ditakuti malah berani. Seperti waktu itu kita bahas, ya, nggak masuk akal, orang katanya habis sholat Jumat, dia gurunya ini, syekhnya ini nggak Jumatan, karena Jumatannya di Mekah. Katanya ini namanya juga katanya, ya, itu habis Jumat datang bawa rutop, bawa kurma yang masih muda, kayaknya baru metik, ya, yang dari Mekah, ya kan. Nah, bawa gitu, ya. Kita yang normal nanya, kok bisa, ya? Ya itulah kehebatan guru kami.
syekh kami, walaupun nggak masuk akal. Padahal kalau mau pikir dikit aja, emang jadwalnya sama tuh, Jumatan di kita sama Jumatan di Mekah kan beda 4 jam. Mestinya bisa Jumatan di sono, bisa Jumatan di sini, ya kan? Kok nggak kelihatan di sini? Nah, apalagi dalam waktu yang sama bisa ceramah 2 tempat, 3 tempat, sama-sama habis isya misalnya. Ya begitulah. Ya, ketika ditanya kok nggak masuk akal, itulah kehebatan guru kan. Jadi kayaknya hebat sekali. Nggak masuk akal juga bisa. Begitu disampaikan dalil dan nggak tanggung-tanggung itu Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, pakai logika. Nah, kalau Allah turun setiap sepertiga malam, nanti Allah sibuk naik turun dong. Karena sepertiga malam itu kan ada di mana-mana. Seperti detik ini, adakah satu negeri yang sedang sepertiga malam? Ya tentu ada. Nah, begitu Allah malah ditolak. Nggak bisa. Allah nggak bisa begitu. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, sedangkan yang sholat secara bersamaan itu, terutama di Mekah, madhab sono, madhab sono. Apa nggak bingung Allah menghadapkan wajahnya? Lihat, justru Allah malah nggak bisa. Gurunya malah bisa berbuat yang seaneh apapun. Begitulah iblis membalikkan. Adapun ahlu sunnah tidak percaya dengan kisah-kisah qala wakila itu, katanya. Adapun Al-Quran percaya betul. Allah Rabbul Alamin yang turun ke langit dunia setiap sepertiga malam itu adalah Allah Rabbul Alamin. Yang menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat itu siapa? Allah Rabbul Alamin. Kecil bagi Allah, sanggup sekali. Sami'na wa ata'na, itulah ahlus sunnah. Mereka luar biasa, dijungkir balikkan oleh iblis. Min musannafatihim al-munharifati wa ta'lifihim ad-dallah. Sekarang beliau ingin memberikan contoh tulisan-tulisan mereka yang penuh dengan kesesatan, sudah berwujud dalam bentuk tulisan kitab. Sebelumnya ya baru ucapan. Seperti Mu'tazilah itu kan baru ucapan Wasil bin Atha. Awalnya cuman ucapan, awalnya cuman dia tidak mau lagi duduk di majelisnya Hasan Basri, ya, karena tidak puas dengan jawaban Hasan Basri tentang seorang muslim yang sholat, yang puasa, yang taat, tapi sekali waktu minum khamar. Dijawab oleh Hasan Basri dengan sunnah, dengan ilmu, tahta masyiatillah, terserah Allah, insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah siksa karena memang dia bersalah. Tapi kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Allah Maha Pengampun, terserah Allah. Terhadap jawaban ini Wasil bin Atha tidak puas, lalu besoknya tidak mau duduk di majelis Hasan Basri ini, duduk menjauh gitu, ya. Bahasa Arabnya i'tizal, isim fa'ilnya, pelakunya mu'tazil. Nah, dari situlah maka setelah itu Wasil bin Atha dan para pengikutnya disebut Mu'tazilah. Majelis Hasan Basri di sini, Wasil bin Atha mengajak teman-temannya yang juga sama-sama sesat untuk duduk sebelah sana, nyaingin majelis Hasan Basri. Hasan Basri sempat mengatakan i'tazalana Atha ibn Wasil. Wasil bin Atha i'tizal kami, memisahkan diri dari kami. Semenjak saat itu disebut i'tizal,
orangnya Mu'tazil, lalu masyhur dengan istilah Mu'tazilah. Belum ada tulisan apa-apa kan, baru seperti itu. Nah, setelah itu baru ada yang menulis membela madhabnya Wasil bin Atha. Termasuk ini, qala al-musannif rahimahullah, beliau mengatakan wa sannafa lahum Abu Nasr As-Sarraj, seorang bernama Abu Nasr As-Sarraj itu menulis satu kitab sammahu Luma'us Sufiyah. Luma'us Sufiyah, berkilaunya orang-orang sufi itu, dipuji oleh dia kan. Zakara fihi minal i'tiqad al-qabih, disebutkan di kitab itu i'tiqad keyakinan yang buruk, yang batil. Mungkin antum pernah dengar ya, i'tiqad keyakinan sufi, bahwa salat itu zahir, ruku itu zahir, sujud itu zahir. Di belakang zahir ada apa? Ada apa kemarin? Ada batin. Jadi salat itu ada batinnya, ruku sujud itu ada batinnya. Batinnya apa? Mulai ngarang. Dan itu yang lebih penting. Jangan hanya sekedar ruku, sekedar sujud, tapi ada batinnya. Maka mereka membagi ilmu menjadi dua, ada ilmu zahir, ilmu batin. Wudu, tayamum, azan, qomat, ruku, sujud, itu sekedar zahir saja. Yang lebih penting dari itu apa? Batin. Wa sannafa lahum Abu Talib al-Makki, ada lagi yang bernama Abu Talib al-Makki. Dari namanya saja sudah sedikit kelihatan. Abu Talib betul paman Nabi, kekasih Nabi, dicintai oleh Nabi, sangat mencintai Nabi. Tapi Abu Talib Muslim apa kafir? Tokoh kafir. Maka tidak pantas seorang Muslim menamakan dirinya dengan Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Haman, Namrud, Qarun, nama-nama yang tidak pantas disandang oleh seorang Muslim. Ada puluhan bahkan ratusan nama. Ada Nabi, ada Rasul, ada sahabat, ada tabi'in. Ambil salah satu, tidak usah mengarang. Beliau menulis kitab yang diberi judul Qutul Qulub, makanan hati. Makanan hati, sebuah istilah yang tidak dari Al-Quran dan Sunnah. Makanan hati. Sedangkan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in itu sangat-sangat memuliakan istilah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ahlus Sunnah jangankan perbuatannya ibadah, nama saja nggak mau. Maka sampai hari ini para ulama nggak suka menyebut bir Ali. Bir Ali ini nama yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat menyebut bir Ali itu adalah Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah, di riwayat hadis disebut Dzul Hulaifah, bukan bir Ali. Hari ini mayoritas kaum muslimin, sebagiannya pelajar ilmu, menyebut sebagai bir Ali. Padahal Rasul dan para sahabat menyebut sebagai Dzul Hulaifah, tempat mikotnya penduduk Madinah.
atau siapapun yang berhaji berumrah ke Mekah lewat Madinah. Bir Ali disebut oleh Rasul dan para sahabat Dzul Hulaifah. Wa dzakara fihi al-ahadits al-batilah, disebutkan di kitab itu hadis-hadis yang batil. Ada ulama yang banyak ulama ya, bukan ada, yang mengumpulkan hadis-hadis batil, hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu itu sampai berapa yang pernah antum dengar? Belasan, puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu. Ratusan ribu. Ratusan ribu. Pernah satu ketika ilmu riwayat, ilmu sanad, ilmu hadis berkibar, ada seseorang yang ketahuan dan dia memang bukan muslim, dan waktu itu banyak sengaja merusak Islam dari dalam. Ketahuan, dihukum mati. Sebelum dibunuh dia mengatakan, kalian bisa bunuh aku, tapi aku telah sebarkan ratusan ribu. Dia menyebut 300 atau 200 ribu, bukan 2000, bukan 3000 ya, 200 ribu. Aku sudah sebarkan 200 atau 300 ribu hadis. Yang di hadis itu aku halalkan yang haram, aku haramkan yang halal. Ya, jelas ini kafir, zindik, bukan seorang muslim. Betul-betul tujuannya merusak Islam. Ya. Nah, waktu itu khalifah yang membunuhnya mengatakan, aku nggak takut. Aku nggak takut. Jangankan segitu, 500 ribu, 700 ribu, bahkan sejuta pun nanti akan ketahuan. Oleh siapa? Oleh Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini disebut, ada Imam Ahmad, dan betul ketahuan sampai hari ini. Mereka yang belajar ilmu riwayat, ilmu sanad bisa mengetahui. Kita yang nggak tahu apa-apa tentang hadis, karena kita sikoh dengan Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin dan lain-lain, akhirnya kita tahu bahwa hadis mengazankan bayi ternyata tidak sahih. Hadis bacaan Allahumma barik lana fima razaqtana dan seterusnya tidak sahih. Doa buka Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya tidak sahih. Utlubul ilma walau bisin la aslalahu dan seterusnya ketahuan. Ada siapa? Ada ulama-ulama ahlul hadis. Ini kekhususan Islam yang tidak dimiliki oleh Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, bahkan yang ahli sejarah. Adakah antum pernah dengar ahli sejarah berbicara tentang sejarah Napoleon Bonaparte misalnya, berbicara tentang sejarah siapa? Nebukadnezar misalnya, berbicara tentang Socrates, Aristoteles pakai sanad? Pernah dengar? Nggak ada. Yang ada sanadnya itu cuma Islam. Berbicara tentang Rasulullah, cara bahkan jangankan sholat yang ketahuan oleh ratusan ribuan sahabat ya, mandinya Nabi tentu nggak ada yang lihat kecuali istrinya ya. Itu kita tahu ya. Memang sengaja Allah membuka supaya ditiru oleh kaum muslimin. Bertebaran kitab-kitab hadis. Ketika Rasulullah mandi junub, yang pertama kali beliau lakukan adalah membersihkan kemaluan, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian tangan itu digosok-gosokkan ke tanah. Kemudian beliau berwudu seperti biasa, di lain wudu tapi tanpa kaki. Kemudian beliau
mengguyur kepalanya 3 kali, kemudian seluruh badannya didahului yang kanan, terakhir kaki, dan tidak berwudu lagi. Kita semua tahu, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi tahu, menuliskan itu. Ada siapa? Ada Aisyah. Tentu ini bukan kebetulan, ini Allah yang ngatur. Dan ada sanadnya dan bisa diselidiki apakah sahih atau tidak. Padahal Nabi nggak mengajarkan itu, ya. Nanti kalau akan ada perawi yang mudallis karena dia sering melakukan tadlis, nggak ada Nabi ngajarin seperti itu, ya. Nanti ada hadis maklub terbalik, nanti ucap-ucapku, hadis-hadisku nanti ada yang maudhu, ada yang enggak, ya. Jadi betul-betul semakin yakin bahwa kemurnian Islam ini dijaga oleh Allah lewat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan, Imam Ahmad, dan seterusnya. Ulama-ulama ahlul hadis dijaga. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, ternyata bukan cuma Al-Quran, bukan cuma Al-Quran. Kalau Al-Quran jelas, nggak ragu lagi dan sudah terbukti. Apakah termasuk hadis? Iya. Mungkin antum ada yang bertanya, loh kalau dijaga kok ada yang dhaif, kok ada yang maudhu? Kalau Al-Quran kan jelas, nggak ada ayat Al-Quran yang dhaif, ayat Al-Quran yang maudhu, nggak ada. Kalau bacaan mungkin, ya, bacaan seperti ihdinas siratal mustaqim, ini kan syadz, ya. Kalau isinya enggak. Lagian yang masuk kan ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas siratal mustaqim, walaupun ada riwayat seperti itu. Nah, mungkin antum bertanya, lah kalau sunnah dijaga oleh Allah, kenapa ada hadis dhaif? Kenapa ada hadis maudhu? Jawabnya ketahuan, gitu, ketahuan. Akhirnya kita tahu kan lewat ulama-ulama ahlul hadis. Kalau nggak dijaga ya nggak ketahuan. Justru dengan adanya ulama yang mengatakan ini dhaif, ini tidak sahih, ini maudhu, menunjukkan bahwa betul-betul dijaga oleh Allah lewat Bukhari, lewat Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan, dan Muhammad bin Bashar, dan seterusnya. Dan sepanjang zaman. Nah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi terakhir, ya. Kan setelah Bukhari, Muslim, dan saudara kan nggak ada lagi yang meriwayatkan hadis, ya kan, terakhir. Artinya Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan lain-lain langsung baca tulisan Bukhari, langsung baca tulisan Imam Muslim, langsung membaca tulisan Abu Dawud. Itu maksudnya. Kan nggak ada sanad lagi, ya, dari apa, Syekh Albani, dari gurunya lagi, sampai Bukhari, nggak ada, kecuali LDI barangkali, ya. LDI ngaku seperti itu, pengakuan, ya, bahwa kami itu siapa itu, Nur Hasan Ubaidillah, ya, punya gurunya sampai kepada Bukhari, ya. Ini luar biasa. Syekh Albani aja nggak pernah ngomong seperti itu. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin nggak pernah mengucapkan seperti itu, ya. Tiba-tiba orang Indonesia
orang Kediri, ya, mengatakan punya sanad sampai Bukhari. Kadzab, dusta, ya. Makanya mereka langsung itu, dan mereka nggak pakai ulama. Jadi betul-betul Sahih Bukhari, betul-betul Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, udah begitu. Nggak ada Fathul Bari, ya, nggak ada Riyadhus Shalihin, nggak ada Majmu' Syarah Muhadzab, nggak ada. Seolah nggak ada ulama, seolah langsung bertemu dengan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi. Ya. Nah, terjadilah apa yang terjadi. Sangat menyesatkan di dalamnya. Insyaallah antum tahu. Mungkin banyak mantan di sini, ya. Ada mantannya. Salah memang begitu. Banyak mantan NII, mantan LDII. Karena sesuai dengan sabda Nabi, la yadurruhum man khadalakum. Tidak akan memudaratkan kaum salaf itu. Memudaratkan siapa? Secara hujjah. Secara hujjah justru kaum salaf itu memudaratkan NII, LDII, Ikhwanul Muslimin, Jama'atut Tabligh, Hizbut Tahrir, dan dimudaratkan oleh manhaj salaf. Hari ini, ya, rata-rata firqah dolal ketika mereka belajar, rujuk ke manhaj salaf, bukan ke yang lain. Insya Allah, kalau terus belajar, ya, terus belajar, insya Allah. Dan bukan kali ini saja, sudah dari ratusan tahun yang lalu. Masih ingat Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi? Dua-duanya ini tokoh ahlul kalam, falasifah. Dibikin bertekuk lutut di rumah Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia, padahal awalnya dua orang ini ingin ngetes Imam Syafi'i. Bahkan dengan songkaknya, dengan sombongnya, entah si Abu Thawr apa Husain Al-Qarabisi yang ngajak duluan, ya. Dengar-dengar ada ahli hadis datang ke tempat kita, Baghdad ini. Mari kita olok-olok dia. Karena selama ini memang mereka ngolok-olok ahlul hadis, ahlul sunnah. Ya seperti hari ini, ahlul sunnah diolok-olok. Ada yang bilang Tuhannya orang salafi itu kayak apa dulu, masih ingat? Kayak sunggokong. Jadi duduk gitu, ditambah-tambah oleh dia. Walillahilham, sudah di alam baka dia, ya. Katanya kayak sunggokong, duduk gitu kan di ars. Sedangkan yang mengatakan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, kaum salaf meyakini apa adanya bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas ars, bukan duduk. Nah, dia plesetkan duduk gitu. Waliyatubillah. Nah, dua orang itu seperti itu. Bahkan itu pengakuan Imam Ahmad, kan, sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad ini, kami ahlu sunnah pelajar ilmu hadis diolok-olok, direndahkan oleh falasifah ahlul kalam. Begitu Imam Syafi'i datang, keadaan terbalik. Ini butuh ilmu, perlunya ilmu. Nah, lihat dari merasa hebat mereka yang berada di perguruan tinggi Islam, yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran semau mereka, merasa hebat. Yang kaum salaf sami'na wa ata'na terhadap qala Allah wa qala Rasul dianggap bodoh. Apa istilah mereka? Letterlek gitu, tidak pakai akal. Coba kalau mikir dikit saja, ya. Kalau ustaz-ustaz salaf itu mikir dikit aja, seolah bodoh-bodoh itu ustaz salaf. Padahal cuma meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy.
sebagaimana ayat Al-Quran. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Itu semua kata Allah, kata Rasulullah. Kaum salaf meyakini apa adanya. Mereka bilang bodoh, nggak pakai akal, letterlek ya. Mereka merasa pintar, merasa tahu. Oh, dibalik itu, wah, mulailah dijelaskan secara ngarang. Maksud bersemayam itu anu, maksud turun itu anu, maksud membolak-balikkan hati itu anu, semuanya ngarang. Nggak ada keterangan dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar, para sahabat, nggak ada sama sekali. Justru Rasul dan para sahabat diam sediam-diamnya ketika ada ayat, ketika ada hadis berbicara tentang Allah, sifat-sifat Allah, diyakini apa adanya dan dibatasi tentunya dengan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang mirip-mirip dengan Allah. Dibatasi dengan kalimat itu ya. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.